Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Murangkali TV, ini adalah kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha untuk membunuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, orang-orang kafir berkumpul untuk mencari tahu siapakah di antara mereka yang berani membunuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu Umar pun segera menjawab, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka pun berkata, "Ya wahai Umar, kami percaya kamu bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Ketika di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat dari kabilah Juhroh. Kemudian ia bertanya kepada Umar, "Mau kemana engkau wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad." Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu pun terkaget dan menjawab, "Kalau begitu wahai Umar, Banu Hasim, Banu Zuhroh, dan Banu Abdi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi ini." Umar pun bertambah marah dengan jawaban tersebut. Kemudian berkata, "Wahai Sa'ad, tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita. Jika demikian, aku akan membunuh kamu lebih dahulu." Seketika itu Umar pun menghunus pedangnya. Ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu pun berkata, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu, saudara perempuanmu, dan iparmu juga telah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar pun amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintunya. Mendengar suara Umar, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian? Dan suara siapa yang kudengar tadi?" Iparnya pun menjawab, "Kami hanya mengobrol biasa wahai Umar." Umar pun bertanya kembali, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke dalam agama yang baru?" Kemudian iparnya pun menjawab, "Wahai Umar, bagaimana jika agama baru itu benar?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut iparnya dan menjatuhkannya di atas tanah. Kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka berdua, tetapi Umar menampar wajahnya dengan keras sampai berdarah. Padahal ia saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuannya pun berkata, "Wahai Umar, apakah kami dipukuli hanya karena kami masuk Islam?"
Memang kami sudah masuk Islam, wahai Umar. Apa saja yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah. Setelah itu pandangan mata Umar tertuju kepada lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Tetapi emosinya mulai mereda. Umar mulai merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar pun berkata dengan pelan, "Baiklah, tunjukkanlah kepadaku apakah ini." Saudara perempuannya menjawab, "Kamu tidak suci, wahai Umar. Dan lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci." Tetapi Umar pun mendesaknya. Namun tetap saudara perempuannya enggan memberikan jika ia belum bersuci. Setelah bersuci, Umar pun mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya adalah berisi surat Toha. Ia pun terus membacanya hingga ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Setelah selesai membaca ayat-ayat tersebut, Umar pun langsung berubah. Ia berkata kepada saudaranya, "Baiklah, kini pertemukanlah aku dengan Muhammad." Mendengar hal itu, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya. Ia pun berkata dengan suara yang penuh kegembiraan, "Wahai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai.' Dan sekarang telah diketahui bahwa doa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikabulkan oleh Allah." Setelah peristiwa itu, Umar pun dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pun masuk Islam pada hari Jumat subuh. Dikisahkan dari kitab Khosois. Dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Makkah, tetapi seluruh bangsa Arab. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin, dan mereka semakin berusaha ingin menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara, tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Dikutip dari kitab Usudul Ghaba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari perjalanan kisah Islamnya Umar radhiyallahu anhu.
Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.